Alalan, kamu tidak akan mendapatkan suatu ilmu kecuali dengan 6 hal, 6 perkara disitatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Kembali lagi nih di acara Podcast Assalam 2022 dengan tema Al-Quran Lifestyle in Z Generation. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memoderatori jalannya Podcast Assalam pada tahun 2022. Di sini ada kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sefila Nawat Rasyada dari angkatan 2021. Nah, di sini saya tidak sendiri nih. Di samping saya ada kakak tingkat dari tahun 2017. Mungkin untuk Kak Rosda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak pada Dek Sevilla dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut ngobrol di sini ya. Perkenalkan, nama saya Rosda Rodiana, biasa dipanggil Mbak Rosda, tapi saya lebih suka dipanggil Kak Ros. Saya dari Kebidanan 2017, alhamdulillah sekarang sedang profesi menuju ujian Ukom, insya Allah. Wah, keren banget nih perkenalan dari Kak Rosda. Di sini aku lanjut aja nih, Kak. Kalau yang aku lihat di IG, Mbak Rosda ini kayaknya suka baca buku deh, sama sempat Islamic Science Writing Competition gitu. Terus Mbaknya itu juga sempat ikut beasiswa sama jadi aktivis di Salman ITB ya. Bener kan ya, Mbak? Aduh, kalau buktinya di Instagram, habis ini saya hapus aja kali ya. Aduh, mungkin sebagai referensi untuk kita ini, Mbak. Nah, selanjutnya nih, sama kan Mbaknya ini wisudawan berprestasi. Wah, nah itu bisa dikupas tuntas dong ya, mulai cara meraihnya, terus rasanya jadi wisudawan berprestasi, dan tanggung jawab setelah menerima predikat itu seperti apa ya, Kak? Kan selain itu Mbaknya juga lulusan pondok, mungkin bisa disinggung nih dari awal agar dari yang lulusan dari pondok nih bisa termotivasi gitu dan nggak insecure dengan apa yang kita capai di kedepannya. Nah, mungkin saran saya seperti itu sih, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Ini tadi openingnya lumayan panjang ya. Sebenarnya harus banyak-banyak berdoa. Allahumma la tu'ahidni bima yakulun waj'alni khairum mimma yadhunnun. Mungkin topik kita kali ini lebih ke mengupas how to live ketika menjadi seorang mahasiswa, khususnya di FK begitu ya. Nah, teman-teman, sebelum saya berlanjut, perlu di-highlight juga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dek Sevilla. Kalau boleh saya patahkan argumentasinya begitu ya. Dulu itu saya merasa salah jurusan. Salah jurusan, akhirnya pelarian yang saya lakukan adalah ya tadi berbagai kegiatan yang mungkin dulu niatnya sebagai pelarian, tapi ternyata di sana saya sedikit banyak menemukan jati diri sebagai mahasiswa seperti apa. Nah, topik yang pertama mungkin terkait kepenulisan begitu ya. Nah, sebenarnya saya sendiri sampai sekarang masih proses belajar untuk menulis. Cuman memang dari SMP, dulu pas waktu di pesantren, suka kayak bikin diary gitu. Kayak journaling setiap malam, misal kangen rumah atau lagi pengen apa. Ya, cara mengungkapkannya karena nggak ada orang tua, ya kita menuliskan gitu. Nah, terkait sampai sekarang di kuliah, terus ikut ini itu sampai dibilang aktivis, sebenarnya berat ya kalau dibilang aktivis. Karena aktivis sendiri kan mungkin mereka-mereka yang memang punya banyak kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan mungkin di komunitas dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sendiri, alhamdulillahnya memang dulu sempat dapat info terkait Salman ITB itu juga dari Mbak Mas Asalam, dari grup lain. Jadi itu seperti turun-menurun, saya tertarik akhirnya ikut, dan salah satu efeknya kayak
menjadi tersemat sebagai aktivis Salman seperti itu. Padahal ya tidak sebaik itu. Terus untuk tadi yang sempat disinggung juga mengenai mahasiswa berprestasi, sebelumnya dulu karena saya pandemi ya, angkatan pandemi, terus wisudanya online, saya cuma punya doa dari dulu, pengen banget pas waktu wisuda bisa bawa Umi Abi ke kampus. Nggak peduli dan nggak tahu kapan wisudanya, dan qadarullah ternyata harus wisuda online, dan dapat undangan bisa membawa Umi Abi pas ikut wisuda offline di rektorat. Kurang lebih demikian. Wah, alhamdulillah sekali ya, Mbak. Sebelumnya itu merupakan suatu pelarian. Nah, ini merupakan suatu berkah. Jadi dari pelarian menjadi berkah, alhamdulillah. Nah, ini dari kakak sendiri nih, asik banget ya. Jadi sebelumnya itu bisa jadi penulis tuh gara-gara apa nih? Oh, ternyata dari SMP dulunya itu terus-menerus menulis diary seperti itu ya. Selain dari jauh dari orang tua, bisa menyebarkan pengalamannya lah lewat tulisan-tulisan seperti itu. Mungkin saat ini kita lanjut dulu nih Kak, langsung ke pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang pertama nih, apa motivasi Mbak untuk menjadi aktivis, mengikuti banyak lomba dan juga menulis? Ini mungkin sebagai kita yang awam nih Kak, butuh motivasi yang kuat untuk menjadi seorang aktivis gitu. Mau menerbitkan buku lah, mau menjadi penulis lah ya. Kan kita perlu suatu motivasi nih Mbak. Nah, mungkin dari Mbak Rosda sendiri ada motivasi yang kuat untuk melanjutkan hal seperti itu. Terima kasih. Baiklah, berbicara motivasi sebenarnya mungkin di buku bacaan, di seminar-seminar sudah sangat banyak. Tapi kita sebagai Muslim, saya kira satu patokan utama kita kurang lebih sama, meskipun terdengar sangat klasik begitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kalau kita menukil tujuan penciptaan kita sebagai manusia, sebagai hamba di muka bumi kan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita sebagai manusia itu terlalu sempit dalam mendefinisikan makna ibadah tadi. Kayak terkesan ibadah itu sebatas ya rukun Islam, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Padahal kita sebagai mahasiswa sekarang, kita menuntut ilmu juga bisa diniatkan sebagai ibadah seperti itu. Nah, balik lagi ke khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya kira bentuk bermanfaat itu dulu, saya kira kalau semakin sibuk bisa semakin bermanfaat gitu ya. Tapi ternyata enggak. Semakin sibuk jadi budak proker justru semakin babak belur. Nah, mungkin adik-adik masih merasakan. Nah, ada satu dua hal yang dari apa yang kita lakukan selama menjadi mahasiswa itu nanti yang akhirnya akan mengarahkan diri kita kayak, oh ternyata aku kalau di kepanitiaan aku bisa handle bagian acara. Oh nanti aku bisa dipercaya buat bisa mengadakan suatu kegiatan, mengkonsep dan lain sebagainya. Oh kalau aku sukanya desdok, berarti aku bakal mendalami hal ini. Dan itu kalau kita nggak mencoba, kita nggak explore, kita nggak akan tahu seperti itu. Jadi motivasinya dua tadi ya, dari Al-Quran dan dari hadis. Kita sebagai manusia yang hidup cuma sekali, kalau nggak melakukan hal baik, apa yang akan kita lakukan? Seperti itu. Wah, Masya Allah sekali jawaban dari Kak Ros. Mungkin nih bisa teman-teman sebagai motivasinya. Kan karena kita sebagai manusia dan juga kita sebagai makhluk sosial, setidaknya lah kita memberikan sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat untuk generasi ke depannya nanti. Baik, selanjutnya kita next pertanyaan dulu nih Kak. Bagaimana sih cara Mbak Rosda membagi waktu antara kegiatan organisasi, lomba, dan belajar? Nah, mungkin dari kakak nih sudah memiliki manajemen yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin bisa disebarluaskan kepada teman-teman di sana. Terima kasih. Ini
lagi-lagi ini pertanyaan yang selalu diajukan ketika zaman ospek gitu ya, entah yang ngisi itu dari Mas Mbak BEM, dari dosen, dari siapapun pasti kayak gimana caranya manajemen waktu, bagi tugas, kuliah, organisasi dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak cara itu sebenarnya balik lagi ke individu masing-masing. Ada yang apa night owl kayak saya, tipe orang-orang malam, atau ada juga yang morning person ya, orang-orang yang mereka lebih aktif pada pagi hari. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan diri kita sendiri. Misal ada yang bisa fokus belajar itu kalau bangun jam 2 sampai subuh. Dia ngerasa kayak bisa menguasai gimana caranya bisa belajar efektif. Tapi ada juga yang ya udah belajar itu pas waktu pagi-pagi, habis subuhan, habis olahraga dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri, tadi karena saya tipe night owl, sebenarnya ini kurang baik ya, suka begadang, tapi kayak saya menemukan kekuatan saya itu ketika malam hari. Jadi kayak uh, pagi hari itu bikin list, kayak list to do hari ini ngapain aja, minimal pagi apa, siang apa, sore apa, terus malamnya apa. Itu dari malamnya sebenarnya udah disiapkan, tapi kayak pas waktu pagi diingat lagi kayak, oh hari ini tadi aku harus apa-apa-apa. Nah, selain kita bikin list itu, kita juga mohon sama Allah. Biasanya kita membuka pagi dengan duha gitu ya, katakanlah. Atau kalau yang rajin sholat fajr juga bisa, habis sholat itu kayak sambil mohon sama Allah, ya Allah hari ini aku punya agenda A, B, C, D. Mungkin terkesan banyak, terkesan sangat melelahkan, tapi hamba mohon ya Allah, semoga hari ini hamba bisa menjalankan tugas dan peran hamba dengan baik. Karena itu make sense banget sih, kayak meskipun sangat mustahil, tapi kalau kita udah meniatkan dan melibatkan Allah sejak pagi, at least nanti kayak nggak ngerasa pas waktu sore atau pas waktu malam, oh iya ya, aku bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu. Kurang lebih demikian. Apalagi mahasiswa kan kayak suka dadakan sekarang, tiba-tiba kuliah, tiba-tiba cancel, tiba-tiba ada acara ABC gitu. Wah, keren-keren banget nih tips and trick dari Kak Ros nih. Mungkin dari teman-teman bisa dicontoh nih. Mungkin yang jadwal belajarnya biasanya malam. Nah, fokusin dong pada malam hari itu sebisa kalian itu menyerap ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ada lagi nih yang suka belajar waktu pagi-pagi. Nah, mungkin dari kalian bisa dong baca-baca sebelum kelas dimulai kayak gitu, biar ilmunya pun tetap terserap banyak seperti itu. Nah, ini juga tadi dari Kak Rus ada to-do list, ada apa kegiatan-kegiatan sunnah seperti sholat duha, sholat fajar, mungkin yang sekiranya belum pernah atau jarang-jarang melakukan. Nah, mungkin dari kalian bisa nih termotivasi untuk melakukan sholat-sholat tersebut, karena kan selain pahalanya juga banyak, lalu memberikan kebermanfaatan kepada kita semua seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak. Apa yang membuat Mbak tetap semangat dan nggak menyerah walaupun Mbak sedang jenuh? Waduh, ini pertanyaan yang agak-agak gimana gitu ya Kak? Mungkin bisa dijawab Kak. Waduh. Ada satu spot yang jadi favorit saya ketika tiba-tiba jenuh atau tiba-tiba kayak demotivasi. Saya biasanya langsung pergi ke kampus C, nyari tempat duduk di sekitar Danau Cinta di kampus C. Kalau jenuh, kita sebagai manusia sangat-sangat wajar, sangat lumrah kalau kita capek, kita lelah. Kita harus mengakui semua perasaan-perasaan itu kayak, ya Allah aku kayak jadi robot akhir-akhir ini. Ya Allah, kok kerjaanku nggak selesai-selesai. Ya Allah, udah mau ujian tapi aku belum belajar dan sebagainya. Dengan kita mengambil jeda, paling nggak setengah jam atau 1 jam duduk manis di sana kayak sambil ngeliatin air, ngeliatin ikan, ngeliatin rumah sakit UNER, ngeliatin gedung rektorat, Masjid Ulul Asmi. Di situ kayak lagi-lagi teringat, lagi-lagi dulu kamu pernah memperjuangkan untuk bisa masuk sini. Masa dengan
hal-hal yang menjadi kewajiban kamu, sekarang kamu mau mengeluh gitu. Ya nggak apa-apa mengeluh sekarang. Kamu istirahat, tapi sekarang kamu harus mengisi energi kamu, nge-charge lagi istilahnya, sampai kamu bisa menemukan alasan, oke, ini saatnya aku untuk bangkit dan melanjutkan lagi. Itu sih tempat favorit. Kadang diplesetkan bukan danau cinta, tapi danau cita, biar kita semangat terus. Betul sekali dari Kak Rosda ini ya. Kita tahu lah ya, Danau Kampus C itu sangat-sangat luar biasa, Masya Allah bagusnya. Ya, sangat unik, sangat fresh untuk dilihat. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin refreshing, ingin apa namanya, mendinginkan diri, istilahnya mendinginkan diri dari situasi yang seperti itu, nah mungkin bisa banget untuk mendinginkan diri di danau dekat kampus C, mungkin seperti itu. Oke, Kak, mungkin kita lanjut dulu ya Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih caranya biar nggak insecure? Kan kadang kalau mau mencoba yang baru itu udah takut duluan nih Kak. Nah mungkin dari Kak Arus itu ada nggak sih Kak pernah rasa insecure itu pernah muncul apa enggak sih Kak? Dan mungkin bagaimana caranya menanggulangi rasa insecure gitu? Oke, mungkin bisa dijawab Kak. Oke, kalau kalimat motivasi yang sering kita dengar mungkin hindari insecure dengan perbanyak bersyukur gitu ya. Dulu pas waktu dengar satu kalimat ini kayak, apa sih maksudnya gitu. Tapi ternyata dengan kita lebih banyak bersyukur, dengan kita lebih menerima dan ternyata ada banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan gitu. Masa kita akhirnya jadi tidak percaya diri dengan apa yang sudah Allah berikan. Nah mungkin di sini konteksnya saya dulu sebagai anak pesantren begitu ya, terus bukan pindah ya, menuntut ilmu di perantauan di kota besar di Surabaya dengan ya heterogen kehidupan. Kita tahu sendiri bagaimana kerasnya di Surabaya. Tapi saya mencoba untuk mencari circle-circle, mencari lingkungan yang sekiranya bisa menjaga diri saya. Kalau dulu kami di pesantren kayak sering banget diingatkan, kalian jangan sampai terwarnai oleh lingkungan, kalau bisa justru kalianlah yang mewarnai. Nah, definisi mewarnai ini tuh dengan value yang kita punya, dengan prinsip-prinsip yang kita pegang, mau dimanapun kita ditempatkan, asalkan kita sudah punya pegangan tadi ya, pegangan. Insya Allah, kita akan tetap menjadi diri kita, bahkan kita bisa menjadi versi bagaimana mewarnai lingkungan tersebut. Bukan berarti di sini saya sebagai anak pesantren terus merasa sok yang paling solihah atau sok suci atau sok baik. No, justru kayak ada beban moral, kayak anak pesantren itu pasti mereka sholatnya rajin, ngajinya bagus, hafalannya banyak. Padahal nggak semuanya anak pesantren tuh ya punya privilege-privilege seperti itu. Nah, salah satu caranya kita melawan rasa insecure, rasa ketidakbisaan, ketidakmampuan kita tadi dengan tetap menjadi diri sendiri, tetap mencoba memberanikan diri berkarya dimanapun itu. Wah, Masya Allah banget jawaban dari Kak Rosda ini. Selain kita harus tetap, apa ya istilahnya, kita itu hidup bahagia itu karena dengan kesederhanaan gitu. Jadi hindarilah insecure dan perbanyaklah bersyukur. Mungkin bisa jadi patokan nih dengan teman-teman yang masih insecure lah, masih memiliki seperti ini ya. Teman-teman itu memiliki keinginan tapi masih ragu-ragu untuk mencoba, ya nggak apa-apa, coba aja, dekati circle-circle yang mungkin bisa membangun ke arah yang lebih positif seperti itu. Ya, ada lagi nih Kak pertanyaan.
Bicara mengenai insecure dan berhubung Kak Ros kan lulusan dari pondok pesantren ya, adakah hal-hal yang bisa dilakukan untuk melawan stigma bahwa lulusan pesantren itu hanya bisa mengaji dan mengajar? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Ros nih. Aduh, ini saya harus panggil pasukan para alumni pesantren yang lain ini. Kalau nggak nanti saya yang kena ya. Kenapa lulusan pesantren identik dengan mengaji dan mengajar? Saya kira memang apa ya, itu salah satu bentuk takdibul ilm, kayak apa ya bahasa sederhananya. Kita belajar kalau di pesantren ya, kita belajar itu bukan semata-mata kayak dicekoi dengan berbagai materi keagamaan, materi bahasa Arab, materi apapun itu. Tapi kayak gimana caranya kita bisa mendapat berkahnya ilmu tadi. Nah, makanya kalau ada yang bilang, oh, lulusan pesantren cuma bisa ngaji dan ngajar, saya rasa itu justru menjadi satu privilege. Karena memang sejak pas di pesantren itu kayak mereka ditanamkan bagaimana kita bisa mengaji dan mengkaji berbagai kitab, berbagai ilmu seperti itu ya. Terus kita dituntut untuk bisa mengajarkannya pada orang lain. Kalau kita di FK mungkin mengenal istilah ambis gitu ya. Kalau ambis tuh terkesannya malah negatif. Oh, dia yang belajar sendirian nggak mau ngajarin atau apa. Justru tidak. Ambis itu salah satu cara untuk bagaimana dia mengisi gelas yang mungkin dia pikir masih kosong, gimana caranya biar bisa terisi. Suatu saat pasti dia akan mengajarkan pada orang lain gitu loh. Nah, anak pesantren mau nggak mau memang kayak dituntut untuk bisa mengajarkan apa yang sudah dia pelajari, karena itu value dari para kiai, dari para guru-guru, dari para ustadz-ustadzah kita. Ilmu jangan sampai berhenti pada diri kita saja, tapi bisa mengajarkan pada orang lain, ilmu apapun itu. Masya Allah sekali jawaban dari Kak Ros ini. Apa ya, kita sebagai manusia itu juga ya sharing-sharing ilmu lah kepada teman-teman, kepada adik-adik yang mungkin nantinya juga membutuhkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat seperti itu. Dan agar ilmu yang kita dapat pun juga barokah di kedepannya, gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi. Support system terbaik menurut Kak Rus itu bagaimana sih Kak? Kan dari Gen Z nih ya Kak. Dari Gen Z itu bilang kalau support system itu harus orang inilah, harus orang yang itulah, seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Rus ini punya ciri khas yang berbeda nih Kak. Suatu support system yang wow, untuk terus membangkitkan semangat Kak Ros gitu. Ya, mungkin bisa dijawab Kak. Oke. Mohon maaf saya dari tadi menanggapi pertanyaan ini dengan sedikit banyak tertawa karena menarik kalau mau bahas support system gitu ya. Lagi-lagi kalau ngomongin support system kan kita kayak semacam punya lingkaran-lingkaran. Lingkaran yang paling kecil, lingkaran terdekat kita adalah keluarga. Ada ibu, ada bapak, ada kakak, ada adik. Itu mau nggak mau kita harus menganggap keluarga sebagai support system utama, sebagai bahan bakar. Bahkan ada beberapa yang menjadikan itu sebagai alasan kenapa dia harus berjuang. Lalu ada juga layer kedua, atau mungkin lapisan circle kedua, itu biasanya 5 orang terdekat kita, entah itu teman, entah itu yang kita anggap sebagai guru, atau mungkin kalau bahasa kerennya sekarang mentor gitu ya. Mentor ini nggak cuma sebatas mentor kalau di FK kan ada kayak semacam mentoring, terus ada mentornya, ada astor. Tidak. Sebenarnya mentor ini jauh lebih luas definisinya dan tidak terbatas pada keilmuan yang sedang kita pelajari. Itu layer kedua. Terus ada juga layer ketiga, ini biasanya support system dari teman-teman, entah teman-teman
sekelas, seangkatan, atau teman-teman di komunitas, di organisasi. Mungkin yang layar ketiga ini nggak semuanya bisa memberikan support sistem sepenuhnya gitu. Tapi satu dua momen kita tetap butuh dukungan dari teman-teman. Kayak misal kita nggak bisa, kita butuh apa, kita tetap minta bantuan ke mereka. Jadi support system yang bagaimana yang baik dan bagus untuk kita yang menciptakan, dan kita yang harus lebih paham gitu loh. Siapakah orang-orang terdekat kita yang bisa menjadi alasan dan bisa menjadi recharge untuk diri kita ketika butuh semangat seperti itu. Wah, menarik sekali nih jawaban dari Kak Ros nih. Selain support system itu yang dimaksud adalah orang-orang yang bisa merecharge kita, ya termasuk keluarga, terus mentor. Nah, mentor ini bisa dimaksudkan sebagai guru atau coach ini teman-teman. Terus ada juga nih teman-teman dekat, terus teman-teman yang sekiranya membantu usaha kita. Jadi teman-teman yang mensupport kita, yang selalu bilang kepada kita bahwa kita itu bisa, walaupun sebenarnya kita kadang-kadang insecure seperti itu ya, tapi tetap ada teman-teman yang seperti itu, yang selalu membantu kita untuk bisa menjadi sosok yang luar biasa nantinya, seperti itu. Nah, mungkin bisa lanjut Kak, untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut pandangan Kak Ros, ketika kita diberi amanah, baik di organisasi ataupun perkuliahan, tapi secara manusiawi, pasti ada nih rasa mengeluh dan rasa kesal seperti itu. Nah, dari Kak Ros nih, bagaimana cara menyikapi hal-hal seperti itu? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Oke. Ada satu istilah menarik, toxic positivity, kalau teman-teman tahu. Kebetulan saya adalah orang yang toxic positivity, jadi kayak menganggap apa-apa ya udahlah ya udah diterima, ya udah mau sambat mau mengeluh ya sewajarnya. Kadang kayak mungkin kita di perkuliahan dengan tugas-tugas yang kayak nggak masuk akal, sangat lumrah kalau misal teman-teman orang-orang di sekitar kita sampai mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas atau mengumpat dan lain sebagainya. Saya kira itu memang tabiat kita sebagai manusia begitu ya. Innal insana khuliqa halu'a. Kita sebagai manusia memang diciptakan suka mengeluh. Kalau nggak mengeluh kayaknya bukan manusia gitu ya, tapi malaikat. Cuman balik lagi, mengeluh kan juga secara tidak langsung bagian dari adab ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa, kita yang butuh ilmu, kita yang butuh pengalaman, kadang kita tanpa sadar kayak mencela dan menghujat atau bahkan mengumpat guru-guru kita, orang-orang di sekitar kita yang pada dasarnya mereka adalah yang mengajarkan dan mewariskan ilmu. Jadi kalau mau mengeluh, nggak apa-apa mengeluh, tapi tetap tahu batasan, tahu diri, kayak emang sepantas dan sebaik apa kita ngerasa jauh lebih baik dari mereka kah sampai kita berani menjelek-jelekan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ros atas jawaban yang telah dijabarkan ya. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk Kak Ros, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Kak, agar teman-teman itu lebih bisa termotivasi dengan Kakak ya. Jadi ada suatu kalimat, adab lebih tinggi dari ilmu. Tapi mungkin di era milenial di era milenial seperti ini itu yang penting belajar tanpa mengedepankan adab itu sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut? Nah, mungkin dari Kak Arus ada jawaban yang pas nih Kak untuk pertanyaan ini. Monggo. Baik, ini sebenarnya pertanyaan berat ya, karena yang namanya adab, yang namanya ilmu itu kan kayak semacam hal-hal abstrak yang tidak bisa dinilai dari pandangan luar. Dalam artian kayak, ya output dari kita belajar, mungkin ada nilai, ada raport, ada transkrip, dan lain sebagainya. Tapi
ya itu semua masih ada kemungkinan manipulasi atau kebetulan atau hal-hal yang di luar kendali. Nah, bicara terkait adab dan ilmu, ini dua hal yang menarik karena kita-kita mungkin sering mendengar adab jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada ilmu. Tapi bukan berarti ilmu tidak sepenting dan sebaik adab. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, namanya ilmu dan adab itu dua hal yang beriringan. Kita bisa melihat hari ini mungkin orang-orang pinter, orang-orang pandai di luar sana sangatlah banyak. Tapi banyak juga dari mereka yang menjadi koruptor. Banyak juga dari mereka yang memakan sesuatu yang bukan hak mereka, seperti itu. Nah, kita sebagai Muslim, hendaknya kita tahu posisi dan peran kita, terutama sebagai mahasiswa, sebagai yang menuntut ilmu, mencari ilmu, ya kita nggak cuma nyari ilmu, nggak cuma nyari nilai, tapi juga mencari keberkahan dengan melalui adab itu tadi. Saya jadi ingat ada satu nasihat, ala lan tanalal ilma illa bisitatin. Ala lan, kamu tidak akan mendapatkan suatu ilmu kecuali dengan 6 hal, 6 perkara bisitatin. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Saya akan menjelaskan kepada kalian dengan beberapa penjelasan. Ini kalau kita dulu belajar di Mahfudot, mungkin teman-teman bisa kepoin juga. Kalau nggak salah, nasihat dari Imam Syafi'i. Jadi yang pertama itu ada dakaon, ada kepandaian, ada kepintaran. Ini memang satu hal yang mutlak, bukan berarti pinter, oh si anak kumlot, oh dia yang paling jago juara 1, enggak. Tapi masing-masing kita punya intelijensi sendiri. Terus yang kedua, hirsun. Hirsun itu kalau didefinisikan rakus. Kita sebagai orang yang butuh ilmu, kita harus rakus gitu. Rakus dalam artian kita merasa haus, kita merasa perlu belajar dan terus belajar. Dakaun hirsun. Yang ketiga, wajdihadun, dan kesungguhan. Nah ini nggak bisa didebat. Kita kalau nggak bersungguh-sungguh, kita nggak akan mungkin berhasil, nggak akan mungkin bisa. Terus ada dirhamun. Dirham, uang atau materi, mau nggak mau kita tetap butuh itu, sekalipun kita bisa belajar, bisa menuntut ilmu dengan berbagai cara, termasuk dengan beasiswa. Terus, tulus zaman itu waktu yang panjang, waktu yang lama. Sekarang S1, 3,5, 4 tahun. Kita sebagai pelajar dari TK, SD, butuh berpuluh-puluh tahun, bahkan nanti ketika sampai S3. Terus yang terakhir itu ada suhbatul ustadi. Kita bersahabat dengan guru. Nah, ini yang kemarin sempat saya singgung, saya tulis di salah satu caption di Instagram gitu ya. Menurut saya, suhbatul ustadi, bersahabat dengan guru ini sebagai salah satu cara untuk mengamalkan adab agar kita juga mendapatkan berkahnya ilmu. Kalau kita mau memisahkan dua hal ini, saya rasa tidak akan apple to apple, karena kalau kita mengejar ilmu aja, kita ngejar kepintaran aja, tapi kita mengesampingkan dosen, mengesampingkan guru-guru kita, ya percuma, nanti kita nggak dapat berkahnya gitu ya. Jadi tetap harus dijalankan dua-duanya, sambil mohon sama Allah kayak, ya Allah, semoga apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar saya, kaum muslimin pada umumnya, dan orang-orang di luar sana. Kurang lebih demikian. Masya Allah sekali jawaban dari Kak Ros. Mungkin ini teman-teman bisa jadi motivasi ya, apa yang disampaikan Kak Ros tadi. Jadi dari kita sendiri itu telah tercantum dalam Al-Quran juga. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada saudaranya dan baik kepada saudaranya, seperti itu. Jadi dari menuntut ilmu sendiri itu kita juga harus baik kepada orang lain, baik kepada guru, lalu kita pun juga harus mengandalkan kerakusan kita akan ilmu. Jadi tidak boleh malas-malasan lah ya kalau belajar. Jadi mungkin seperti itu bisa ditingkatkan
semangatnya dalam belajar agar kita pun nantinya lulus juga menjadi orang sukses di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan penutupnya Kak Ros. Mungkin cukup sekian dari pertanyaan yang tadi. Terima kasih Kak Ros sudah hadir dalam acara podcast Assalam kali ini, dan semoga nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah seperti itu. Dan mungkin di sini saya ingin menyampaikan sesuatu lah ya. Jadi untuk menyampaikan bumbu-bumbu untuk apa ya istilahnya, bumbu-bumbu untuk memanis acara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, apabila kita ingin mencita-citakan sesuatu, kita ingin berusaha untuk menggapai sesuatu, maka berusahalah sejak sedini mungkin, seperti itu. Dari teman-teman kalian yang mungkin nantinya masih antar aja deh, duluan kamu aja deh. Nah, kita harus start terlebih dahulu teman-teman kalau kita ingin menggapai apa yang kita cita-citakan. Nah, jangan lupa juga teman-teman juga harus bergabung nih bersama circle-circle yang mungkin bisa lebih membangun. Kalau misalnya teman-teman masih insecure, merasa dirinya aku kok nanti gabung di sini takut dibully ya, takut gini, takut begitu. Oh, jangan. Jadi kalian kalau misalnya minder kayak gitu. Nah, aku ada saran nih, kalian istilahnya itu bertanya seperti itu, bertanya kepada teman satu orang seperti itu. Nanti tanya-tanya dulu, gimana nih kamu gini-gini, kamu ada kelompok belajar nggak? Nah, mungkin dari teman satu itu nanti akan mendorong kalian ke arah yang lebih positif dalam belajar. Mungkin sekian dari saya. Mungkin terima kasih juga Kak Ros sudah hadir, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini dengan sangat-sangat antusias. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.